Pencitraan basinis. Buat SKCK, Anies diantar pakai motor, mana jet pribadimu? Pura-pura merakyat gitu toh. Puluhan wartawan sudah standby, drama murah Anies. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Soal timnas pemenangan nanti pada waktunya akan diumumkan. Yang pernah bersama saya di Jakarta pasti tahu persis. Saya mengerjakan dulu sampai selesai baru diumumkan. Nggak biasa ngumumin di awal. Pak Surya menginfokan katanya Bapak akan didaftarkan pada hari pertama tanggal 9 Oktober. Apakah juga Bapak sudah siap untuk daftar ke pertama pembukaan? Ya, kapan aja didaftar, kapan saja dibuka, insya Allah sudah siap. Makanya waktunya udah. Jadi badan pekerja yang sudah mulai bertugas, mereka sudah menyiapkan itu semua. Jadi administrasinya, bagian hal substantif itu semua diselesaikan di badan pekerja. Jadi baja itulah yang menyiapkan semuanya. Jadi bandingin sama video yang pertama waktu Pak Anies naik pesawat pribadi, dia begitu gagah, percaya diri sama kelihatan sudah terbiasa banget. Ya kita semua memang jadi bertanya-tanya, yang mana sebetulnya kepribadian Pak Anies itu? Apa benar Pak Anies ini orangnya merakyat? Apa benar Pak Anies ini akrab sama rakyat kecil? Jawabannya ya jelas ya lur, kita wong cilik gak mungkin ketipu sama akal pencitraan Pak Anies yang merakyat itu. Bener apa ora lur? Ya kalau menurut sedulur gimana lur? Percaya apa ora kalau Pak Anies itu merakyat lur? Nah dari sini saya penasaran ya, ketika Anies Baswedan, menurut saya terlalu lebay banget ya di sini, diciumi seperti itu ya, sangat lebay sekali. Kalau Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo kan ya biasa saja lah. Jadi lur harus dipahami kalau 80% rakyat Indonesia itu masih termasuk golongan kelas menengah ke bawah. Ya istilah kita sih, mereka itu kebanyakan adalah wong cilik. Mereka rakyat jelata kayak kita semua lur. Nah kalau di mata rakyat jelata ya jelas ya lur, kalau yang dipentinginnya pemimpin yang memiliki perasaan merakyat. Jadi kita merasa ada ikatan gitu sama pemimpin kita lur. Ya kalau capres-capres yang kaku kalau ketemu rakyat bisanya sok ngajarin, ya kita kurang merasa suka kan lur. Bener mbok lur. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad menyentil bakal calon presiden Anies Baswedan. Menurutnya, Anies tengah memainkan drama menjadi baca pres termiskin. Sindiran Yusuf merespon aksi Anies yang dibonceng menggunakan motor ke gedung Baintel Polri Cilandak Jaksel Senin 25 September. Anies datang untuk mengurus SKCK sebagai persiapan pendaftaran Pilpres 2024. Anies tiba sekitar pukul 11.40 WIB diantar dengan sepeda motor. Yusuf Dumdum lewat akun pribadinya juga menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Anies sebagai bentuk kacung oligarki. Sebelumnya, Anies pernah disorot karena menggunakan jet pribadi ketika berkunjung ke sejumlah daerah. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya membela Anies terkait penggunaan jet pribadi itu. Menurutnya, baca pres yang diusung Nasdem itu tidak ingin membebankan fasilitas yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Lagi pula, bagus adanya bila ada seseorang memberikan keluasan rezeki, kemudian memfasilitasi Anies dengan jet pribadi. Akan tetapi, Anies juga mengaku masih mencicil untuk rumah yang ditempatinya. Hal ini disampaikan Anies di hadapan Najwa Shihab saat ada di Universitas Gadjah Mada. Awalnya, Najwa bilang Anies merupakan baca pres termiskin dari dua baca pres lain, Ganjar dan Prabowo. Jumlah kekayaan ketiga baca pres ini dilihat dari LHKPN. Anies dan Ganjar terkendala belum memiliki aset berupa rumah. Tapi meskipun mengaku masih mencicil rumah, yang dilakukan oleh Anies justru berbanding terbalik saat kampanye. Banyak fasilitas mewah yang mengelilingi Anies. Lagian apa yang dilakukan Anies kelihatan banget settingan dan pencitraan. Banyak wartawan yang sudah standby loh nungguin Anies datang. Kalau nggak dikoordinasi sebelumnya ya mana mungkin. Ini rakyat dianggap kayak bego banget gitu apa gimana sih Nis? Lihat konten begini terus kemudian percaya ente itu down to earth. Kemana-mana naik motor. Apa kabar jet bohir pas keliling Indonesia kemarin dong? Rakyat nggak akan percaya Anies itu terlihat sederhana. Rakyat sudah cerdas kalau itu Anies memang dekat dengan bohir kacung. Sebab tanpa adanya bohir, Anies nggak akan bisa se-famous ini. Kelicikan Anies terus-menerus memang bekerja hampir setiap waktu, siang dan malam, dan mungkin juga detik demi detik, Anies terus melakukan upaya strategi pencitraan. Usaha seperti itu tidak masalah ya, mungkin itu juga salah satu ikhtiar. Namun kalau tidak dibarengi dengan prestasi, bisa jadi semesta tidak merestui dan akhirnya tidak akan menjadi presiden.
Mungkin seumur hidupnya Anies akan terus melakukan pencitraan, tetapi pada akhirnya terbentur juga. Jangan-jangan nanti Anies bisa hilang kewarasannya kalau mabuk pencitraan kan? Jadi bagaimanapun Anies berusaha mencitrakan dirinya tetap saja akan keok. Karena ada kesalahan yang sangat fatal dan besar sekali, yaitu Pilkada 2017 yang menggunakan politik sara dan politik ayat mayat yang sangat brutal itu. Ini mungkin semacam kutukan yang sulit dihilangkan. Lama-kelamaan soal pencitraan ini akan basi dan rakyat tidak lagi respect dengan segala macam usaha pencitraan. Rakyat malah ingin terjadinya sosialisasi pejabat dengan cara-cara yang alami, seperti misal kumpul bareng, makan bareng, atau dengan berbagai kegiatan yang berinteraksi langsung dengan rakyat. Jangan tiba-tiba keruk-kerugot pakai tangan ya. Selama ini Anies pencitraannya bisa dibilang monolog, artinya asik sendiri dengan tim kameranya. Misal dia ada di Arab Saudi, ya tak henti-hentinya mencitrakan dirinya sebagai orang yang sangat penting sehingga harus dijaga oleh para askar di sana. Beda halnya dengan Ganjar yang sering melakukan interaksi dengan banyak warga. Bahkan olahraga pun Ganjar menyapa warga dan berdialog sebentar. Jadi bagaimana menurut Anda? Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Bupati keberatan, saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap, daripada merusak acara, saya menyatakan pada Pak Saifullah Masyum, Kiai Saifullah Masyum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Terekam kamera amarah Caimin diusir rakyat Kalimantan. Bupati Tanah Laut tolak kehadiran Caimin yang tak tahu malu nebeng acara pemerintah. Waduh, makin kelihatan watak aslinya nih. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Kan tuan rumahnya saya, yang menggunakan kan saya tidak pernah mengundang video gitu loh. Karena ini acara pemerintahan kan, ya saya tidak ingin kemudian nanti digoreng jadi masalah-masalah politik ya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Masyum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin, sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Masyum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya membuka. Kapasitas beliau hadir Pak kali ini. Beliau itu pembina JQH pusat, terus kedua inisiator Nusantara Mengaji. Kebetulan beliau wakil ketua DPR. Kebetulan ini kok beberapa waktu lalu itu soal ini kan udah lama gitu loh. Kasih ya Tuhan yang ya beliau pembina JQH. Lebih dulu. Itu daripada diklarasikan sebagai inisiator Nusantara. Tapi kalau kehadiran di sini untuk membuka atau sebagai tamu atau semula kami sebagai pengurus saya ingin kalau beliau membuka bagus sekali gitu. Sudah hati saya sudah senang ya walaupun nggak bisa buka. Gus Muhaimin sudah berniat baik karena itu diundang dan ditelepon langsung oleh Ketua Umum JQHN. Oleh sebab itu, sekali lagi, janganlah bersikap tidak sopan. Sesama pejabat negara, saya tahu Bupati punya otoritas di Tanah Bumbu. Tapi jangan memperlakukan Ketua Umum saya, Wakil Ketua DPR RI, dengan cara yang tidak terhormat. Seperti dilansir dari laman detik.com, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkapkan amarahnya karena jauh-jauh datang ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tapi batal membuka MTQ internasional. Bupati Tanah Laut Sukamta mengaku pihaknya tidak mengundang ketum PKB itu. Musyawarah Tilawatil Quran atau MTQ internasional digelar pada Selasa 5 September di Tanah Laut, Kalsel. Caimin mengaku diundang oleh Jamiatul Qurra wal Hufat atau JQH untuk membuka acara itu dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR. Ia berkata,
Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufadz yang disingkat JQH yang ketua umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mas'um. Dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai wakil ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional, kata Caimin di Nasdem Tower Rabu 6 September. Caimin mengaku telah jauh-jauh datang ke Tanah Laut, namun ketika tiba di lokasi, Caimin mendapatkan laporan bahwasanya Bupati Tanah Laut tidak berkenan Caimin membuka acara tersebut. Ia berkata, jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana tiba-tiba Kiai Haji Saifullah Mas'um menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil menangis-nangis. Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau begitu acara silakan berlangsung. Saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka, kata Caimin. Setelah itu Caimin melakukan sholat. Usai sholat, ia diberitahu bahwa Bupati Tanah Laut juga keberatan jika Caimin hadir dalam acara itu. Caimin pun mengatakan kepada panitia bahwa dirinya marah sebab dia telah datang jauh-jauh dari Jakarta ke Tanah Laut dan meluangkan waktunya. Ia berkata, saya menyatakan Pak Kiai Saifullah Mas'um saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai di sini sampean nggak jelas mengundang saya. Kalau gitu nggak usah undang saya. Terus bilang ke Pak Saifullah, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu ada saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini. Tolong saya foto di backdropnya saja, kata Caimin. Caimin akhirnya memutuskan untuk pulang. Caimin menekankan tidak ada intimidasi yang ia terima pada acara itu. Ia sempat bertanya kepada panitia kenapa Bupati Tanah Laut menolak kehadirannya. Ia mendapatkan jawaban bahwa sebagian dana dari acara tersebut menggunakan APBD. Kata Caimin, tapi Bupati memang saya tanya Pak Saifullah kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini. Ini kan acara pusat, pengurus pusat kantornya di PBNU. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan. Tahu gitu saya biayai sendiri, kata Caimin. Di sisi lain, Bupati Tanah Laut Sukamta buka suara mengenai batalnya Caimin membuka acara. Ia mengatakan Caimin tidak diundang oleh Pemda dalam acara itu. Sukamta juga membantah adanya dugaan intimidasi. Kata Sukamta, nggak ada dong intimidasi dari siapapun. Sukamta mengatakan dalam rapat tak ada pembicaraan Caimin akan hadir. Pihaknya sejak awal mengundang Wapres Ma'ruf Amin atau Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, namun berhalangan. Ia berkata, waktu berjalan rapat berkali-kali kita tidak ada kok pembicaraan soal Caimin. Saya nggak tahu apa-apa. Sukamta mengatakan acara tersebut digelar Pemkab Tanah Laut bersama dengan Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH Nahdlatul Ulama. Namun ia mengaku tidak mengundang Caimin dalam kegiatan tersebut. Kata Sukamta, ini kan acara kami, pemerintah daerah. Memang kita ada JQH, ada ikut di tempat kita. Tapi kok tiba-tiba Pak Muhaimin ada di situ? Saya tidak mengundang siapa-siapa, saya tidak mengundang yang bersangkutan. Waduh, sudah betul tuh Pak Bupati, enak aja. Panitia yang sudah capek-capek menyiapkan acara jauh-jauh hari, giliran acara sudah siap, undang masa banyak, tiba-tiba ada politisi nggak tahu diri nebeng mau cari muka untuk ajang pilpres. Sudah betul itu ditolak. By the way, ini bukan atas perintah Om Wowo kan Pak? Kan Anda pas mau maju jadi cabub dulu diusung Gerindra sama PKS. Jangan-jangan Om Wowo mau balas dendam karena koalisinya ditinggal PKB secara mendadak. Saya mau coba tanya sama rumput yang bergoyang. Bagaimana menurut Anda?